Ibu ada yang mau bertanya langsung silakan raise hand ya. Silakan Bu Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Dokter Tessa, sudah siap kita? Sudah. Oke. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung nggak? Kami dahulukan yang bertanya langsung. Boleh. Cek yang raise hand. Belum ada ya? Bentar Bu, belum ya, belum kelihatan. Oke, belum ada yang raise hand. Kalau belum ada, kita jawab dulu yang dari chatting ya, Dokter Tessa. Ini lumayan banyak nih. Ini saya bacakan dulu dari EG News. Ya. Mau tanya ya dok, kalau saya harus mencabut gigi sisi kanan bagian bawah, gigi belakang, tumbuh gigi baru. Apakah saya harus tes COVID atau swab sebelum tindakan operasi gigi? Apakah saya harus membawa hasil tes swab rapid sebelum ke dokter gigi dan diperlihatkan ke dokter giginya? Karena masing-masing dokter gigi di rumah sakit mempunyai ketentuan yang berbeda-beda dan membingungkan pasien. Nah, mohon sarannya nih dok. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ingin melakukan, apalagi di sini dibilangnya tindakan operasi gigi ya. Jadi untuk operasi gigi itu wajib untuk membawa hasil tesnya, PCR ataupun antigen. Nah, kenapa? Karena operasi gigi itu durasinya lama ya. Jadi ibaratnya paparan atau kontak antar dokter gigi dan pasien itu pastinya akan lebih lama dibanding perawatan-perawatan sederhana seperti menambal atau scaling, itu kan hanya bisa sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tapi kalau operasi ini pastinya akan lama. Dan saat operasi ini kan akan ada ibaratnya terekspos atau terbukanya si jaringan tulang, kan ini mau mengangkat gigi bawah ya, gigi kanan bagian bawah ya. Biasanya ini karena giginya impaksi atau giginya miring nih kalau seperti ini. Nah, itu pasti akan ada dilakukannya, kita bilangnya insisi atau pembukaan jaringan gusi untuk mempermudah si gigi ini diangkat. Ini kita bisa bilang sebenarnya bedah minor ya, bedah kecil tapi tetap aja ini operasi. Jadi sangat wajib menggunakan tes untuk ke dokter dan ditunjukkan. Jadi tidak hanya bilang sudah melakukan tes, tapi ditunjukkan. Karena ini biar sama-sama enak ya untuk pasien dan perawatnya juga. Lalu untuk ini sekalian aja ya untuk kalau misalnya setiap perawatan yang lain kan di sini dibilang kadang suka membingungkan pasien ya diperlukan bawa atau tidak. Sebenarnya anjuran dari PDGI sendiri itu kita bawa atau menunjukkan kalau kita sudah pernah tes COVID 14 hari sebelum. Gitu sebaiknya. Cuma memang mungkin kadang ada yang melihat sudah tidak tega gitu ya, ngeliat orangnya udah kesakitan banget, tadi yang seperti saya bilang, tapi masa ditolak, harus pulang dulu untuk melakukan tes. Jadi kita, ya sudah kita terima aja, tapi dengan cepat, tapi juga kita udah pakai prokes tadi. Jadi nggak lengah juga gitu ya kita, walaupun nggak ada hasil tesnya. Dan pastinya harus dalam keadaan lagi fit, suhunya baik, tidak pernah ada ibaratnya tidak ada gejala-gejala gitu. Pastinya kita bisa perbolehkan untuk yang urgent seperti itu. Atau Dokter Tessa biar cepat kali ya sediain aja juga di situ tes antigen swab. Iya. Langsung bisa dibaca hasilnya, jadi pasien tenang, dokternya juga tenang. Ya, iya bener sih itu ya. Jadi nggak perlu ngepulangin pasien atau menolak pasien karena belum tes ya. Boleh nanti bisa diusulkan ke klinik-klinik ya. Soalnya di tempat saya kerja juga gitu, sebelum pasien check up, di depan tuh kita lakukan tes dulu. Iya. Mungkin untuk yang kalau di rumah sakit lebih enak kali ya, Dokter Ferry ya. Jadi habis dia kuli gigi, belum. Jadi dia ke bawah untuk dilakukan cek gitu ya. Mungkin kalau yang untuk klinik, nah itu baiknya mungkin adanya disediakan alat ya, entah rapid, entah swab. Kan hasilnya cepet ya, 15 menit. Oke, ini ada lagi ya, Dok, pertanyaan dari Ibu Rosma. Saya usianya 53 tahun, apakah kebutuhan air putih tetap 2 liter? Lalu sebaiknya pembersihan karang gigi berapa kali dalam setahun? Bagaimana dengan menjaga gigi supaya tidak berlubang sampai usia uzur?
Oke, jadi untuk usia 53 tahun itu perlu nggak minum air putih 2 liter? Jawabannya adalah perlu. Apalagi kita semakin tua ya nantinya untuk lansia seperti 60 tahun ke atas atau bisa kita bilang tadi yang proses penuaan, pastinya kita itu otomatis produksi saliva kita menurun. Jadi justru makin tambah usia kalau bisa minumnya lebih lagi. Jadi mungkin bisa lebih dari 2 liter atau lebih sering aja gitu. Karena si produksi salivanya tidak sebagus atau tidak sebanyak untuk umur-umur produktif seperti di bawah 50 tahun ke atas. Jadi jawabannya adalah perlu. Lalu untuk pembersihan karang gigi itu minimal 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Ya, jadi sangat dianjurkan untuk pengecekan berkala ke dokter gigi itu selama 6 bulan minimal gitu. Dan oh ya tadi bagaimana menjaga gigi supaya tidak berlubang. Nah itu untuk menjaga gigi tidak berlubang selain kita benarkan cara kita menyikat gigi, kita tambah teknik membersihkan permukaan gigi dan kondisi mulut kita dengan sikat gigi, dental floss, obat kumur dan tangan scraper ya pembersih lidah. Kita juga sering aja untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali. Bisa jadi banyak karang gigi kan ya. Jadi kita harus bersihkan karang gitu. Dan karang gigi hanya bisa dibersihkan di dokter gigi. Gitu. Artinya kayak orang tuh check up ya. Ya, betul. Sekali ya, karena kalau ada lubang-lubang kecil kan kita nggak kelihatan ya. Iya, tidak kerasa ya. Nah, belum ada keluhan juga, tapi kalau kita periksa ke dokter gigi kan dicek tuh, baru ketahuan ya. Bener yang tadi Bu Sonya bilang, kadang baru ngerasa ngilu, sakit baru ke dokter gigi. Jadi pas datang-datang tuh udah parah. Nah, Iya. kalau bisa jangan seperti itu. Jadi tidak hanya kuratif ya tindakan kita, tapi preventif juga sangat diperlukan. Oke, mungkin itu kebiasaannya harusnya dimulai dari kecil kali ya. Betul, dari kecil. Jadi lebih aware ya. Ibu-ibu muda nih berarti atau para nenek-nenek yang ada di sini menganjurkan cucunya ya untuk cek secara rutin. Oke, itu pertanyaan ketiga ya. Nah, ini ada lagi dari Ibu Antea. Dok, setelah makan gosok gigi, apakah perlu ditunggu beri waktu berapa lama? Dulu saya pernah diingatkan untuk tidak langsung menggosok gigi setelah makan karena kondisi mulut sedang asam. Jika langsung menggosok gigi akan berakibat mengikis email. Apakah benar? Wah, pertanyaan yang bagus. Ini benar. Jawabannya adalah benar. Jadi saya pun waktu belajar di kedokteran gigi pun akhirnya baru menyadari kalau ternyata ada jeda yang diperlukan pada saat kita dari makan dan gosok gigi. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah saya singgung, kalau kita makan itu kondisi mulut kita ini kan asam ya. Dari zat-zat atau sisa makanan yang ada itu mengandung zat asam, terutama dari makanan manis. Jadi suasana mulut kita ini lagi ibaratnya asam tuh ibaratnya kondisi kita tuh lagi lemah. Si kondisi mulut kita ini lagi turun karena dia lagi banyak asam. Jadi kalau misalnya kita langsung sikat, itu karena si giginya ibaratnya lagi lemah, takutnya nanti jadi bisa dibilang abrasi gitu. Jadi pada saat kita makan, kita mending diem dulu, biar kondisi mulutnya itu netral dulu. pH-nya itu normal. Ya, pH normal itu kan kalau kita bilang 7 ya, 7 tuh pH normal. Jadi kita biasakan dulu makan, kita diem, baru kita gosok gigi. Sama halnya dengan kebalikan. Kalau habis gosok gigi, jangan langsung makan. Karena kita butuh penyetaraan atau penetralan si pH itu. Jadi habis kita sikat gigi pun, jangan langsung makan lagi. Itu malah bisa makin sisa makanan ataupun bahan makanan tuh lebih melekat erat di permukaan gigi kita. Jadi mau habis makan ke sikat gigi, maupun dari sikat gigi ke makan, kita harus jeda dulu. Dan di sini pertanyaannya adalah berapa lama ya? Itu sekitar 20-30 menit. Kenapa 20-30 menit? Ini juga menurut penelitian ya, jadi kayaknya di tubuh kita itu membutuhkan waktu segitu, 20-30 menit untuk terjadinya penyetaraan atau penetralan pH tubuh dan kondisi mulut kita. Jadi jawabannya benar ya. Artinya setelah gosok gigi itu mungkin kondisinya jadi pH ya?
Ya, pH-nya tuh jadi basah ya? betul, jadi basah. Jadi kita turunin dulu sedikit. Kalau kita habis makan, asam. Jadi kita naikin dulu sedikit. Sehingga jadi normal dulu. Baru kita lakukan sikat gigi, baru kita lakukan makan. Waduh, selama ini saya malah nggak tahu. Main makan-makan aja. Bener. Bahkan kalau habis sikat gigi langsung makan itu malah makin erat permukaan si makanan tuh ke gigi tuh malah jadi lebih jahat gitu. Oke. Nah, Dokter Tessa kan tadi juga bahas ya bahwa banyak sekali yang jahat itu kan gula ya. Gula. Nah, sekarang ini kan minuman-minuman milenial ini kan banyak sekali banyak gulanya ya, kayak boba, terus apa lagi gitu. Kopi atau kopi susu gitu ya. Itu gimana tuh ya? Padahal orang bilang enak. Enak, bener. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau larang mereka minum, untuk tidak minum itu sulit sekali ya melarang. Karena saya pun kadang kalau misalnya, aduh lagi pusing, lagi bete, apa segala macam, pinginnya cari yang manis. Jadi paling kalau misalnya kita sebagai dokter gigi itu menganjurkannya, setelah kita minum atau makan makanan manis itu, kita berkumur. Jadi berkumur itu nggak hanya dikumur lalu ditelan, tapi kita kumur, kita buang gitu. Jadi kan kalau melarang atau untuk nge-stop itu mungkin lebih berat ya, karena banyak orang yang, aduh ya nggak bisa, tetap harus ngopi, harus tetap apa gitu. Jadi kita siasatinya dengan kumur. Jadi kalau misalnya mau makan manis, harus rajin kumur. Kumurnya tuh jangan cuma kumur biasa, kita bilangnya kumur keras. Kumur keras tuh sampai Bunyi ya? ya sampai mulut kita ini kayak penuh gitu. Itu akan memberi tekanan. Jadi kumur itu juga kita bisa bilangnya self cleansing gitu. Dengan atau pakai lidah. Atau kalau misalnya mau kita selingi lagi langsung makan buah tadi aku bilang. Karena buah dan si sayur ini kan kaya akan mineral ya, kaya akan serat. Jadi si ion-ion atau pH itu jadi normal lagi. Jadi ibarat kita kayak kejar-kejaran aja. Kalau kita sering makan manis kan pH-nya asam, 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 asam. Kita kejar lagi gimana cara biar normal. Itu dengan minum air putih, kumur, dan makan makanan berserat tadi. Oke. Baik. Bu Sonya udah ada yang mau bertanya langsung belum? Saya belum lihat Bu tadi. Ya, belum sebentar. Oke, belum ada. Kita langsung berikutnya ya, Dokter Tessa ya. Boleh. Ini bagaimana dari Ibu Sri Sumari, SMP Negeri 270. Ingin bertanya bagaimana cara yang benar dalam membersihkan lidah kita. Oke. Jadi untuk membersihkan lidah tadi, kita sangat menganjurkannya pakai tongue scraper atau tongue cleansing. Ya. Nah, itu penggunaannya itu sangat mudah. Jadi tinggal dimasukin aja tuh alatnya. Jadi alatnya tuh bentuknya seperti sendok tapi bolong. Jadi dia tuh bisa mengungkit atau mencongkel. Itu cara bersihnya gampang banget. Dari pangkal lidah, dari paling dalam, kita buang ke bawah. Jadi ditarik kayak seperti itu. Tapi gerakannya bukan maju mundur, tapi dari belakang ke depan, angkat lagi, belakang ke depan. Jadi bukan dua arah ya, harus satu arah aja gitu. Nggak kayak gosok gigi ya? Ya betul, kalau gosok gigi kan kita bisa kanan, kiri, maju, mundur, depan, belakang. Kalau ini belakang, depan, angkat, belakang, depan, angkat. Jadi jangan maju mundur berulang. Tapi kalau misalnya nggak pakai tongue scraper atau tongue cleansing tadi, kita bisa pakai si sikat gigi. Cuma karena bulu sikat itu kan pastinya kasar ya, walaupun halus pun dia halusnya tuh halus untuk permukaan gigi yang keras. Jadi kalau untuk lidah, walaupun bulu sikatnya halus, termasuknya kasar kalau untuk lidah. Jadi kalau pakai bulu sikat, tenaganya jangan sekeras lagi sikat gigi. Pelan-pelan saja. Dan itu gerakannya sama seperti pakai tongue scraper tadi. Dari belakang ke bawah, lalu kumur. Gitu. Untuk durasinya bisa sama seperti sikat gigi dan pemakaiannya juga sama saat sikat gigi. Beda dengan halnya tadi kalau obat kumur ya. Kalau obat kumur jangan setiap sikat gigi pakai obat kumur, tapi seminggu maksimal 2-3 kali. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu Sri. Nah, ini udah ada yang raise hand nih dari Hindar Busono. Boleh. Silakan, boleh. Udah dibuka mic-nya? Bu Sonya udah dibuka mic-nya? Ya,
Selamat sore, Ibu Tessa, Ya, sore juga Bapak. Ibu Lis Nampati, Ibu Ferry. Satu momen yang bagus sekali yang bisa kami gunakan untuk bertanya. Ya. Saya lansia, 74, istri saya 67. Jadi kami di rumah hanya berdua. Dan istri saya adalah teman dekat saya, juga teman terbaik saya. Nah, dia memberi laporan yang ada di sebelah saya, bahwa kalau saya makan sayur dan buah, tidak bau mulut. Tetapi kalau makan yang manis-manis, mulut saya menjadi bau. Nah, itu sudah bisa diatasi. Tapi ada satu yang belum bisa diatasi, ketika saya dalam keadaan perut kosong, tidak merasa lapar. Nah, itu juga mengeluarkan gangguan kepada istri saya. Dia jadi korban lah. Karena kami hanya berdua di rumah. Nah, bagaimana itu? Istri bilang, makan. Saya belum lapar. Itu mulutmu bau kalau kamu nggak makan. Nah, itu pertanyaan saya, Dokter Tessa. Baik, Bapak Hindar Busono. Ya, jadi benar Pak, kalau tadi yang Bapak bilang, kalau pada saat makan buah Bapak nggak bau ya. Dan kalau misalnya makan manis, itu rada bau karena si manis tadi mengandung asam. Tapi permasalahan yang pertama tadi yang Bapak Hindar Busono bilang, kalau di perut kosong ya, lagi perut kosong, langsung mulutnya terasa bau ya, nafasnya tidak sedap. Ya, kata istri itu ya. Ya, kata istri. Nah, jadi benar Pak, kalau misalnya kondisi perut kita ini kosong, kenapa bisa jadi bau? Itu karena lambung kita kan kosong ya, sehingga asam lambungnya ini tuh jadi penuh, sehingga naik ke atas. Seperti yang kita bilang, kalau orang pernah punya penyakit MAH atau asam lambung, itu mereka otomatis nafasnya tidak segar. Itu diakibatkan dari gas yang di lambungnya itu keluar. Nah, makanya kenapa kayak orang MAH atau GERD, mereka harus sering makan. Kenapa sering makan? Biar lambungnya itu nggak kosong. Jadi sama mungkin halnya dengan Bapak Hindar Busono. Mungkin Bapak Hindar Busono tidak ada MAH atau GERD, alhamdulillah. Tapi kalau kosong, tetap itu akan menjadi bau mulut. Jadi mungkin penyiasatannya atau cara menanggulanginya, misalnya Bapak Hindar Busono nggak lapar tapi kosong perutnya jadi bau, itu dicemilin aja Pak. Tapi kita nyemilnya harus yang sehat. Mungkin biskuit yang rendah gula, atau kita selingin aja pakai sayur dan buah yang nggak terlalu bikin kenyang. Gitu. Jadi Bapak Hindar Busono walaupun ngerasa lapar, tapi jangan kosong. Gitu. Nah, selain nanti takutnya sebenarnya kan emang orang tuh kadang ngerasa nggak lapar, ternyata tiba-tiba kondisinya drop. Jadi kadang emang lapar sama kondisi tubuh kita itu nggak sinkron. Jadi kadang kita ngerasanya tidak lapar, padahal tubuh kita ini butuh asupan, tapi kita nggak ngerasa. Makanya terjadilah orang-orang itu pada MAH. Mereka ngerasanya, nggak usah makan, saya nggak lapar. Tiba-tiba lambungnya atau ya lambungnya luka, jadi MAH, jadi GERD. Jadi kalau misalnya Pak Hindar Busono tidak lapar, sering-sering aja dicemilin buah dan sayur kalau saran saya, atau biskuit-biskuit yang gulanya rendah ya. Jadi kan kalau misalnya makan-makan yang kecil-kecil tidak terlalu mengenyangkan ya Pak ya, dan tidak terlalu memberatkan gitu. Tapi gimana caranya biar kosong, itu tadi saya sarankan nyemil ya, snacking kita bilang, snack, tapi dari yang sehat seperti buah dan sayur. Tidak perlu dalam keadaan banyak. Gitu. Oke, bagaimana Pak Hindar? Sudah? Waduh, terima kasih banyak Ibu Tessa. Sama-sama. Berarti di meja saya harus ada cemilan non gula ya. Iya, aduh, jadi ngeberatin istri Pak Hindar karena harus nyediain cemilan ya. Ya, tapi mungkin lebih bagus lalap-lalapan
Boleh, sama Buah kali buah ya. kali ya? ya betul. Sayur dan buah itu sangat dianjurkan Ya, buat cemilan sehat ya. ya. Berarti ada pengeluaran ekstra nanti istri saya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Selalu dengan keluarga. Baik, kita lanjut dulu kali ya. Boleh. Ini dari Ibu Sri lagi ya. Apakah kita bisa membersihkan karang gigi secara mandiri? Bila bisa, bagaimana caranya? Oh iya. Cara membersihkan karang gigi secara mandiri itu tidak bisa. Kenapa? Jadi yang tadi saya coba bahas lagi ya, karang gigi itu terjadi awalnya karena adanya sisa makanan yang menumpuk. Kalau masih sisa makanan, itu bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Tapi kalau sisa makanan ini tuh nggak diangkat selama seminggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan, dia jadilah karang gigi. Jadi ibaratnya dia tuh mengeras jadi batu. Kita selalu bilangnya batu. Karena memang sekeras itu, jadi nggak bisa dibersihkan dengan bulu sikat aja atau dengan dental floss, itu udah nggak bisa sama sekali. Jadi kalau udah adanya karang gigi, itu harus ke dokter gigi. Karena di dokter gigi ada alatnya, kita bilangnya itu perawatannya scaling atau pembersihan karang gigi. Dibersihinnya dengan alat namanya scaler. Gitu. Jadi nggak bisa dibersihkan secara mandiri. Gitu ya Ibu Sri. Makanya nanti kan ke dokter giginya secara rutin. Betul, 6 bulan sekali. Karena sebenarnya karang gigi juga tidak terjadi dengan instan kok ya. Jadi karang gigi itu terjadi kalau udah sampai bulan-bulan. Makanya kalau kita 6 bulan sekali, pastinya kalau ada karang gigi langsung keangkat lagi gitu. Jadi kalaupun ke dokter gigi sebulan sekali juga tidak dianjurkan karena pembentukan karang itu biasa lebih dari sebulan sampai 2 bulan. Jadi orang yang punya karang gigi itu bayangin ternyata dia itu udah nyimpen sisa makanan selama berbulan-bulan lamanya. Sehingga ada Itu nggak bisa tumpukan makanannya itu berarti pada saat dia sikat gigi nggak bersih kali ya? betul, nggak keangkat. Nggak keangkat ya. Makanya tadi yang saya sarankan selain pakai sikat, kita pakai dental floss, kita pakai si tang scraper itu. Dan sebenarnya gini, kadang tuh kita suka ngerasa udah rajin banget sikat giginya nih, udah pakai segala macam, tapi kok masih ada sisa makanannya ya. Nah mungkin itu tekniknya yang kurang benar. Mungkin di sini Tessa bisa sharing sedikit kali ya, cara teknik sikat gigi yang benar tuh gimana. Jadi teknik sikat gigi yang benar itu, kita tidak hanya membersihkan permukaan-permukaan gigi dengan kanan kiri atau atas bawah. Tapi ada posisi yang juga mungkin masih sedikit ya orang tahu, posisi gigi itu kalau bisa sisi bulunya itu agak ke arah gusi. Jadi dimiringin dikit. Karena di dalam gusi itu kadang suka ada sisa makanan yang nyelip ke antara gusi dan gigi yang nggak kelihatan mata. Jadi selain kanan, kiri, atas, bawah, kita posisiin bulu sikatnya masuk sedikit ke gusi, kita congkak keluar. Jadi ada gerakan mencungkil. Nah, ini yang paling sering karena saya juga udah sering ya melakukan scaling. Karang gigi itu sering numpuk di belakang gigi bawah. Nah, itu karang gigi tuh banyak banget saya jumpai di situ. Karena kadang suka lupa gerakan dari bawah ke atas. Jadi kalau hanya gini atau hanya kanan maju mundur, terus dia lupa nih mencungkil yang bagian bawah ini. Nah, itu juga perlu pakai sikat gigi. Jadi gerakannya kita tambah ya, selain kanan kiri maju mundur, gerakan mencungkil. Dari atas juga boleh, gigi yang bagian atas, dari dalam keluar. Berarti kalau yang bawah, dari bawah ke atas. Gitu. Mungkin bisa dicari di video di Google kali ya, ada ya? Cara menyikat gigi yang benar. Oke. Ada namanya teknik BAS, boleh dicari teknik. Oke. Oh, ini juga ada dari LKP Vidal. Oh, ini iya. bagaimana menggunakan fir plastik bagus nggak untuk gigi? Fir plastik bagus nggak untuk gigi? Fir ini maksudnya veneer bukan ya Ibu? Maaf. Kalau sepertinya veneer ya? Ya, veneer. Jadi gini, kalau veneer itu kan dia itu sifatnya untuk mutihin gigi ya. Nah, veneer itu sebenarnya
indikasi dan kontraindikasi sih. Jadi kalau misalnya hanya ingin putih, kita mengajukannya di bleaching saja. Karena kalau veneer itu giginya dikikis. Jadi bentuk giginya itu dikecilin. Jadi adanya pengurangan atau pengasahan gigi. Biar ini kan bentuknya dia kayak ibarat tempelan ya. Kalau misalnya giginya nggak dikikis, langsung ditempel, akan terlihat besar-besar tuh giginya. Jadi perlunya dikikis gigi kita yang normal, yang tadinya utuh, yang tadinya baik-baik saja, dikikis jadi kecil, baru ditempel. Nah, itu jadi kontraindikasi sebenarnya kalau giginya itu sebenarnya baik-baik aja. Jadi kalau mau putihin aja dengan keadaan gigi yang bagus, kita biasanya bleaching aja, Bu. Bleaching aja, Pak. Tapi kalau misalnya giginya sudah kropos, giginya sudah, maaf, sudah busuk, atau bukan busuk, maksudnya sudah sompel-sompel segala macam, boleh kita lakukan veneer. Karena kan ibaratnya bentuk giginya pun sudah tidak bagus gitu ya. Jadi kita bisa kikis untuk dihaluskan, kita veneer. Gitu. Jadi kalau giginya sehat, tapi ingin putih, bleaching. Tapi kalau giginya sudah bentuknya tidak baik atau tidak dengan kondisi yang normal, boleh dilakukan veneer. Bagus atau enggaknya untuk gigi, kita bisa bilang bagus, terutama untuk bagian estetik ya. Jadi lebih putih gitu. Bentuknya pun jadi lebih rata semua gitu, yang nggak ada yang sompel-sompel sedikit. Kayak orang dipasang crown gitu nggak sih? Tapi secara keseluruhan ya? Oh ya, kalau crown secara keseluruhan. Kalau veneer biasanya hanya bagian yang terlihat. Jadi bagian belakangnya itu gigi biasa. Gitu. Kalau crown itu biasanya untuk kasus-kasus yang emang giginya tuh udah busuk sekali, udah kecil banget. Jadi dia harus bungkus sebungkus-bungkusnya bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Kalau veneer hanya permukaan yang terlihat saja. Ya kan kadang orang veneer cuma sampai gigi ke-6. Jadi gigi belakangnya enggak, karena kan enggak kelihatan gitu ya. Oke. Ini juga dari Pak Vida, LKP Vida juga menanyakan bagaimana supaya tidak terjadi abrasi gigi. Oh iya, ini tadi hampir kelewat ya. Iya. Nah, ya, jadi abrasi gigi ini kan penyebabnya ada bermacam-macam. Bisa jadi karena teknik salahnya dalam teknik menyikat gigi, bisa jadi karena adanya mengunyah sirih, bisa jadi juga karena adanya bruxism. Bruxism ini mungkin sebagian orang pernah mengalami atau pernah mendengar orang lagi tidur tiba-tiba dia ngegeretek-geretekin giginya. Iya. Kretek gitu. Nah, itu biasanya karena mereka stres atau kecapean. Jadi balik lagi, cara mengatasi itu kita balik ke masalah penyebab utamanya. Jadi kalau karena salah teknik menyikat gigi, kita harus perbaiki. Dengan tadi mungkin nanti boleh dilihat di YouTube, sama mungkin milih bulu sikat yang halus. Jadi ternyata bulu sikat pun tidak satu tipe, ada berbagai macam. Dan tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya barang abrasi karena sikat gigi, boleh diganti ke sikat gigi yang bulu sikatnya lebih halus. Dan tekniknya dibenerin. Lalu kalau misalnya karena sering mengunyah sirih, ataupun karena yang sering asam, berarti kita harus menghilangkan kebiasaan itu. Ya, kita ganti jadi selingi lagi air putih, sayur, dan buah. Selalu itu jadi goal standar sih untuk kesehatan kita ya. Terus kalau misalnya karena bruxism tadi yang suka ngegeretek-geretekin gigi pada saat tidur, kita pertama berarti harus menghilangkan faktor stres ini. Stres atau kecapean ini. Kita harus hindari. Tapi kan itu memang tidak mudah ya. Jadi kalau misalnya mau lebih kompleks lagi protection-nya, dokter gigi itu punya alat sebagai pelindung gigi. Jadi bentuknya bening. Bening tuh seperti kalau misalnya kita suka tahu ya, ada alat untuk meratakan gigi yang bahannya tuh dari akril. Mungkin bukan akrilik ya, semi akrilik, tapi bening. Jadi dia kayak nge-cover gigi kita. Kayak mungkin kalau petinju kan yang agak tebel ya. Ini bentuknya bening banget, setipis dan selengkung gigi kita. Jadi pas kita malam ngegeretek-geretek, itu nggak gigi yang kena, tapi si plastik itu sama plastik itu. Itu udah ibaratnya double protection lagi. Tapi baiknya dihindari penyebabnya gitu. Oke, baik.
Oh iya, tapi untuk cara mengatasinya mungkin ini aku tambahin lagi ya. Ini kan supaya tidak jadi abrasi. Tapi kalau sudah terjadi abrasi, cara penanggulangannya kita bisa melakukan tambalan gigi. Jadi biasanya kalau abrasi itu kan permukaannya kekikis ya, komplak atau mungkin agak kepotek. Nah, itu kita bisa pakai tambal gigi gitu. Kalau udah terjadi. Baik. Kemudian ini dari Hero. Ya. Dia bertanya, pertama nih, apakah akibat pemakaian pasta gigi yang mengandung SLS? SLS, baik itu apa ya? SLS, maaf saya juga. SLS di sini apa ya Pak ya? Apa ya? Yang kedua dulu deh, apakah aman dan efektif produk-produk pemutih gigi yang banyak diiklankan di online shop? Kayaknya Bu, SLS itu natrium sodium laureth sulfat kali ya? Oh iya ya, SLS itu yang bisa jadi penurunan mineral ya dalam Deterjen. Iya iya iya. Oke, jadi kalau misalnya efek dari akibat dari pemakaian pasta gigi yang mengandung SLS ini, jadi kalau saya baca itu SLS itu dia bisa mengurangi atau menurunkan kadar mineral di gigi kita. Sedangkan gigi kita ini sangat perlu mineral supaya tidak terjadi pengikisan. Nah, jadi kalau ada CLS ini dia akan ngeblok gitu, sifatnya tuh ngeblok. Jadi kalau misalnya kita pakai pasta gigi yang ntar ada floor-nya lagi tuh jadi nggak masuk. Jadi ibaratnya dia jadi terhambat gitu. Proses remineralisasi. Jadi sebenarnya juga ada namanya proses alamiah mineralisasi yang mana penambahan mineral kembali yang tubuh kita lakukan buat kita. Nah, kalau misalkan ada si SLS ini atau si pasta gigi mengandung SLS ini terganggu gitu. Jadi tidak disarankan ya. Jadi si SLS ini tuh akibatnya adalah bikin gigi kita itu jadi kurang kuat karena mineralnya itu tidak sebesar atau tidak secukup yang seharusnya kita dapatkan. Akibatnya gitu. Jadi mungkin jadi lebih cepat berlubang atau jadi lebih sensitif. Lalu apakah aman dan efektif produk-produk pemutih gigi yang banyak diiklankan di online shop? Oke, jadi kalau produk-produk pemutih gigi ini kan kadang ada bahan yang alami, ada yang tidak alami. Mungkin yang bisa kita paparkan di sini yang aman itu kalau misalnya kita sering bilang cara mutihin gigi itu pakai charcoal atau arang ya kita bilangnya. Itu kalau misalnya dalam tahap alami atau sebatas charcoal bubuk charcoal ataupun pasta gigi mengandung charcoal itu kita katakan aman. Tapi untuk masalah efektif atau tidaknya, jadi menurut penelitian pun sebenarnya charcoal itu bukan memutihkan tapi hanya menghilangkan noda. Itu. Jadi beda ya dari pemutihan dengan menghilangkan noda. Jadi terlihatnya lebih bersih aja, bukan memutihkan. Jadi kalau misalnya ingin yang lebih aman, sebaiknya kalau emang memutihkan gigi, ke dokter gigi aja untuk melakukan bleaching tadi. Gitu. Karena kadang kayak brand-brand di online shop, kita suka kurang ini ya, kurang jelas udah masuk BPO kah atau emang ini dia bikin sendiri, kita juga nggak bisa matokin dia salah atau dia benar. Jadi sebaiknya kalau memutihin gigi ke dokter gigi aja. Terima kasih Bapak Hiro. Nah ini nih dari Pak, ada Eris Mahardika nih Dokter Tessa. Pertanyaannya, apa benar lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Iya bener banget itu, mendingan sakit. Jadi mending apa ya Dokter Ferry ya kalau kayak gini ya? Mendingan dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak. Dua-duanya deh. Sama-sama sakit, satu sakit di dada, satu sakit di mulut. Iya bener. Jadi mendingan sakitnya nggak sakit dong ya. Berarti kalau disuruh pilih ini sakit aja ya Bapak Eris. Oke. Ini dari Hana. Dia kalau gigi bungsu apakah harus dicabut karena sakit sekali? Kemudian bagaimana cara mengatasi gigi yang bolong? Harus ke dokter gigi? Apakah perlu melakukan pemeriksaan COVID? Dan apakah kalau tidak pemeriksaan kita bisa tidak ke dokter gigi? Ketiga, gimana cara memutihkan gigi dilakukan sendiri atau harus ke dokter gigi? Apakah benar dengan menggunakan baking soda bisa membersihkan dan aman? Oke.
Aku coba jawab satu-satu ya. Jadi kalau gigi bungsu apakah harus dicabut dan sudah sakit itu harus dicabut. Jadi kalau yang belum tahu mungkin gigi bungsu gigi yang paling belakang kita atau kita bilangnya geraham ketiga kita, itu rata-rata orang itu gigi belakang itu posisinya tidak sempurna atau miring. Nah, itu kalau udah sakit atau mengganggu sangat diwajibkan untuk dicabut. Karena dia itu bisa mendorong gigi-gigi yang depannya. Kalau mendorong itu, dia bisa menjadi lubang, bisa juga ngejadiin giginya jadi berjejal atau berantakan. Karena ada dorongan dari si gigi yang miring. Jadi kalau udah ngerasa sakit, apalagi ngerasa pegel di rahang sampai pusing, itu wajib dicabut. Karena giginya juga ibaratnya udah nggak ada fungsinya. Jadi daripada makin makin memperparah keadaan gigi sebelahnya ataupun jadi pusing, jadi demam, lebih baik kita cabut aja. Lalu bagaimana cara mengatasi gigi yang bolong? Harus ke dokter gigi, apakah perlu melakukan pemeriksaan COVID? Ya, jadi kalau gigi berlubang, penolongan pertama itu hanya ditambal. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara mungkin dengan sikat gigi jadi nutup lagi itu permukaan giginya, enggak. Jadi gigi itu emang salah satu organ atau bagian tubuh kita yang nggak bisa self healing ya. Kan kalau misalnya sariawan mungkin kita diemin aja lama-lama nutup lagi. Luka kita diemin lama-lama nutup lagi. Tapi kalau gigi berlubang udah nggak ada jalan keluar lagi selain kita tambal. Nah, apakah perlu melakukan pemeriksaan COVID? Jawabannya adalah iya, perlu melakukan pemeriksaan COVID. Tapi balik lagi, seperti tadi saya bilang, kadang ada beberapa klinik yang suka nggak tega ngelihat pasiennya mungkin udah jauh-jauh datang, terus keadaannya lagi sakit-sakit banget, butuh perawatan, mereka biasa berani merawat asal pasien itu pas datang keadaan umumnya itu baik, nggak demam, nggak pusing, nggak mual, suhu tubuhnya baik, itu biasa kita terima. Karena kita pun udah siap ya dengan protokol. Jadi untuk merawat pasien lebih aman rasanya gitu. Tapi lebih baik ada hasil pemeriksaan minimal mungkin rapid antibody itu ya. Terus bagaimana cara memutihkan gigi? Dilakukan sendiri atau harus ke dokter gigi? Apakah benar dengan menggunakan baking soda bisa membersihkan dengan aman? Nah, cara memutihkan gigi itu kita bilangnya adalah bleaching. Nah, bleaching ini sekarang kerennya udah ada beberapa brand yang ngeluarin bleaching di rumah. Jadi alatnya itu kita beli. Nah, tapi untuk efektifnya kita bisa akui lebih efektif dan lebih hasilnya lebih kelihatan kalau kita ke dokter gigi langsung. Jadi bleachingnya langsung dokter gigi karena alatnya itu atau bahan itu jauh lebih baik dibanding yang kalau kita bleaching di rumah. Nah, bleaching di rumah itu alatnya kalau misalnya di sini ada yang ingin tahu, biasanya tuh alatnya tuh bentuknya seperti sinar atau ada juga yang seperti celluloid atau strip gitu. Jadi giginya ditempelin, didiemin, terus disinar, terus akhirnya putih, itu juga ada. Itu bisa mutihin tapi nggak seputih kalau ke dokter gigi. Jadi jawabannya kalau harus sendiri atau ke dokter gigi itu boleh dua pilihannya. Kalau sendiri mungkin tidak seputih itu, kalau ke dokter gigi jaminan putihnya lebih besar. Tapi balik lagi tiap orang nggak bisa sama warna putihnya. Jadi mungkin si A bisa putih banget, si B bisa putihnya biasa aja. Karena emang lapisan gigi orang tuh semua masing-masing tuh beda. Ada yang emang sensitif banget, ada yang tidak. Gitu. Lalu kalau dengan baking soda itu aman atau tidak, dari yang saya tahu dan dari yang saya baca itu kurang aman kalau baking soda karena sifatnya tuh mengikisnya itu kasar gitu ya. Jadi kayak bahannya itu kurang baik untuk permukaan gigi. Jadi jangan pakai baking soda ya. Oke, sudah menjawab ya Bu Hana? Kalau belum puas bisa bertanya langsung nanti. Kemudian ini dari Kuat RTS. Kalau gigi sudah bekas dibor lubang dangkal, beberapa tempat karena tambalan tipis copot. Apakah sebaiknya ditambal ulang atau di crown agar bisa tahan lebih lama? Oke, jadi gini, kalau misalnya lubangnya tadi dia bilang, suka tipis ya tambalan jadi tipis. Nah, kalau misalnya keadaan lubangnya ini masih kecil, kita mending lakukan tambal ulang saja. Tapi kalau memang sudah lubangnya ini sangat besar atau kita bilangnya dulu awamnya mungkin growak gitu ya,
udah si mahkota gigi udah ringkih, udah tinggal dikit, boleh kita lakukan crown. Karena kalau misalnya lubang besar itu emang jadinya kalau ditambal itu kurang kuat. Ibaratnya si tambalan ini nggak punya pegangan di permukaan gigi kita. Sehingga tambalan ini mudah lepas lagi karena nggak ada yang mengikat gitu. Karena si permukaan gigi udah kecil atau udah sedikit. Jadi kita bisa anjurkan untuk di crown. Tapi kalau misalnya lubangnya masih sedikit, sangat dianjurkan untuk tidak ya. Karena sebenarnya perawatan gigi itu seminimal mungkin. Jadi kita kalau misalnya ngeliat bolong kecil, ya udah kita tambal aja. Jangan bolong kecil sekalian di crown. Karena sayang, gigi-gigi yang atau permukaan yang masih bagusnya kan sebenarnya harusnya nggak usah diapa-apain gitu ya. Jadi kalau misalnya lubangnya emang besar, boleh kita lakukan crown. Kalau misalnya emang tambalannya dikit, ini di sini bilangnya bor lubang dangkal ya. Berarti mungkin masih sedikit lubangnya atau kecil, nggak apa-apa kita tambal ulang saja. Kalau masih copot lagi, boleh ditanyakan aja ke dokternya, dok kenapa ya selalu copot? Mungkin kadang keadaan gigi orang itu nggak selalu sama. Kadang mungkin yang dia di tambalan dia kecil, tapi posisi atau bentuk giginya beda dari yang lain, dianjurkan untuk indikasi perawatan lain gitu. Jadi sebaiknya kalau kecil ditambal ulang dulu aja. Baik, Dr. Tessa. Ini ada lagi dari Ibu Ida Farida. Saya usia 45 tahun, beberapa hari lalu gigi atas saya sebelah kanan samping copot sendiri. Jadi kalau tertawa bisa kelihatan kalau saya sudah ompong. Apakah sebaiknya saya menggantinya dengan menggunakan gigi palsu atau dibiarkan begitu saja? Oke, baik Ibu Ida Farida. Jadi kalau misalnya ada gigi yang ompong ini, dia bilang di sini sebelah kanan samping. Nah, misalnya dia pun di sini sudah menjelaskan kalau ketawa kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya indikasi pembuatan gigi palsu itu kita tanyakan dulu ke pasiennya. Kalau misalnya gigi belakang biasanya kita nggak boleh menyarankan pakai gigi palsu karena tidak terlihat. Dan gigi belakang itu ibaratnya punya temennya yang lain untuk mengganti fungsinya. Kalau yang kelihatan gini, berarti kan mengganggu estetik ya. Kita sarankan untuk pakai gigi palsu. Jadi sebenarnya gigi copot atau gigi ompong itu bukan semerta-merta hanya kita penampilan, tapi juga fungsinya. Jadi ternyata gigi itu kan sifatnya bergerak terus ya. Kalau ada gigi yang, misal tadi giginya sebelahan, terus sekarang giginya yang ini hilang. Jadi ada jeda antara gigi satu dengan gigi lainnya. Dia bisa gerak ke samping, bisa gerak ke belakang. Jadi yang belakang bisa ke depan, yang depan bisa ke belakang. Nah, atau yang atasnya, gigi atasnya atau gigi bawahnya yang ibaratnya nggak punya kontaknya, dia akan makin memanjang ke bawah. Karena gigi itu ibaratnya pengennya deketan terus. Jadi yang kanan kiri pengen ngerapet, yang atas atau bawah, misalnya yang bolong atas. Yang bawah tuh bisa memanjang tuh sampai atas, sampai kena gigi yang lainnya. Dia nyari untuk ketemu. Kalau misalnya yang bahaya itu yang kalau misalnya memanjang ke atas. Karena kalau permukaan atau mahkota gigi ke atas, akar juga ke atas. Yang serem kalau bagian dekat sinus, nanti akarnya bisa kena sinus. Nah, jadi kalau misalnya ada gigi yang bolong, kita anjurkan untuk pakai gigi palsu. Nah, selain tadi gigi itu jadinya berusaha cari ruang ya, biar ketemu kanan kiri atau atas bawah, itu nanti gigitannya jadi nggak benar. Jadi tuh ternyata gigi kita itu, kenapa kita lihat gigi taring di sini, kenapa gigi geraham di sini, itu Allah atau Tuhan sudah membuat sedemikian rupa biar gigitan kita enak. Ternyata kalau gigitan nggak enak itu ngaruhnya kemana-mana. Rahang bisa pegel. Kalau misalnya kita suka dengar orang suka pas nganga bunyi klek klek klek, itu juga bisa karena kondisi giginya atau giginya yang kurang benar. Lama-lama ngaruhnya ke kondil. Kondil tuh kita bilangnya sendi rahang. Kalau sendi rahang udah pegel, lama-lama bisa pusing. Kalau udah pusing, udah penyakit, maksudnya ibaratnya jadinya kemana-mana gitu. Jadi kita kan pakai gigi palsu ya, Ibu Ida Farida. Karena kalau begitu saja, seperti tadi bilang, nanti gigitan jadi nggak enak, nanti gigi jadi berantakan, kanan kiri maju mundur, atas bawahnya juga cari untuk ketemu antagonisnya. Jadi sebaiknya pakai gigi palsu.
Gitu. Baik, ini ada lagi pertanyaannya banyak juga loh, Dokter Tessa. Iya. Dokter Ujun. Antusiasnya keren banget ya. Berarti lebih dari jam 4 ya. Nih, Dokter Tessa, bagaimana caranya kalau pasiennya takut dicabut giginya, sementara giginya bikin sakit? Oke, kalau misalnya pasien takut, jadi yang biasanya kita lakukan sebagai dokter gigi, kita memberikan paparan dulu atau kita edukasi terlebih dahulu. Kalau edukasi itu mengenai bagaimana atau apa akibatnya kalau gigi yang sakit tadi nggak kita cabut. Biasanya setelah diberikan paparan, itu pasien akan jadi tergerak untuk mau akhirnya dicabut. Nah, tapi di sini jadi kalau misalnya ada yang gigi sakit banget, takut dicabut, itu bahayanya itu bisa kemana-mana. Kalau giginya lagi berlubang atau giginya sakit ini, saraf tuh bisa jadi meradang, itu larinya bisa kemana-mana, nanti bisa takutnya jadi ada nanah, ya kan? Kalau misalnya nanah itu berarti infeksi. Kalau infeksi itu bisa larinya kemana-mana, bisa ke jantung, bisa jadi ke, aduh pokoknya macam-macam. Kalau dari gigi ternyata bisa larinya kemana-mana. Jadi kalau misalnya emang pasien takut, kita bisa mensiasatinya dengan memberikan paparan itu. Jadi jangan sampai didiemin hanya karena ketakutan. Tapi kalau untuk anak, biasanya kita lakukan distraksi. Banyak banget pasien anak tuh emang dia tuh kadang nggak sakit, tapi butuh dicabut giginya karena udah kecil-kecil ya. Biasa kalau kita suka lihat tuh giginya hitam-hitam, itu mesti dicabut karena tuh penyakit. Nah, caranya biar berani tuh kita distraksi dengan kita pasang video gitu. Kita kasih anak-anaknya mainan sambil nonton. Jadinya screen time sih, emang kurang baik. Tapi lebih nggak baik lagi kalau si sakit gigi ini nggak diobati. Gitu. Jadi kalau bagaimana caranya pasien biar nggak takut, kita memberikan pemahaman kalau rasa takutnya dia ini nantinya akan kalah dengan efek-efek yang terjadi kalau giginya tidak dibenarkan gitu. Baik. Karena kan kalau abses ya, terutama kalau di atas, kalau dia kena ke sinus, bisa kena ke otaknya, ke jaringan-jaringan sekitarnya. Jadinya lebih parah lagi dari sakit gigi yang dia alami. Baik. Gitu. Nah, ini dari Pak Dani Sujata. Bagaimana untuk melatih gigi biar bisa kanan yang kita anggap keras, kan ada yang suka gigit sambil bawa beban berat-berat. Ini maksudnya apa ya? Sudah ya, coba saya baca lagi. Makanan yang kita anggap keras kan ada suka gigit sambal berat. Mungkin di sini maksudnya adalah caranya biar gigi kita kuat kali ya untuk makan makanan yang keras. Karena kan mungkin emang ada gigi yang beberapa kayak aduh udah nggak kuat nih kalau untuk gigit yang ini gitu ya. Nah, jadi kita biasanya ngelihat dulu nih, kenapa dia bisa nggak kuat ngegigit. Karena alasan nggak kuat itu bisa jadi sakit katanya. Kalau yang sering cerita kayak, iya dok saya nggak kuat gigit kerupuk. Saya nanya, kenapa bisa bilang nggak kuat? Sakit. Nah, ternyata pas dilihat, giginya itu lubang. Giginya itu agak bengkak di gusinya. Dan setelah di ronsen atau segala macam, ada lesi atau ada kita bilangnya infeksi, ada nanah. Jadi kalau emang ada nanah, ada gigi berlubang, itu gigi tuh jadinya lemah. Ibaratnya kena apa juga jadinya sakit. Jadi apalagi kalau misalnya makan yang keras-keras, pas ngegigit tuh, aduh nggak kuat. Atau kita bilang kadang mereka suka bilangnya bukan sakit, tapi ngilu ternyata. Jadi bilangnya nggak kuat makan karena ngilu. Nah kalau ngilu itu bisa jadi karena lapisan giginya yang tipis atau sensitif. Jadi cara menangannya kalau giginya sensitif atau tipis lapisannya dengan pakai pasta gigi yang sensitivitasnya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya nggak kuat karena adanya nanah atau lesi tadi, berarti diperlukan perawatan untuk menghilangkan atau mengeluarkan pus atau nanah itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau pengen gigitnya atau kuat gigitnya, kita harus benerin penyebabnya dulu itu kenapa sakitnya. Gitu. Lalu ini Pak Hiro ya, bleaching itu sebenarnya menempelkan bahan putih gigi atau menggerus lapisan terluar email gigi agar yang tampil nantinya lapisan dalam yang belum menguning.
Oke, jadi bleaching itu kita itu kan pakai bahan ya, bahannya itu tidak menggerus lapisan email, tapi si bahannya ini ibaratnya mengeluarkan atau memicu si kita tuh punya namanya bahan gigi atau bukan sifat ya, kita bilangnya itu lapisan atau kandungan yang di gigi kita tuh namanya hidroksi apatit. Itu ibaratnya bahan putih atau kandungan putih alami gigi. Jadi dengan pakai bleaching ini atau pakai bahan bleaching ini mengaktifkan tuh mengaktifkan bahan atau sifat alami hidroksi apatit pada gigi kita. Jadi si bahan itu ibaratnya hanya memicu biar dia jadi putih. Jadi bukan menggerus lapisan terluar sehingga dalamnya keluar, itu enggak. Karena lapisan email di bawah email kita itu ada namanya dentin. Jadi dengan kita di bleaching kita nggak ngeluarin dentin. Malah kalau misalnya kayak gitu jadinya ngilu. Jadi bukan menggerus lapisan ya, tapi dia memicu di bahan alami putih gigi kita itu jadi lebih keluar. Tapi bleaching pun itu kita nggak bisa sekali bleaching langsung putih seumur hidup tuh, tidak. Bisa balik lagi ke putih. Karena balik lagi, bleaching itu hanya bahan pencetus. Lagi-lagi sebenarnya yang di gigi kita itu gigi akar kita. Jadi kalau kita minum teh, kita ngerokok, kita minum kopi, dia bisa kuning lagi. Jadi orang ada nih, aduh aku baru sebulan kemarin bleaching kok udah kuning ya. Sedangkan si yang B, aduh aku udah bleaching tapi masih putih kok, masih oke. Nah mungkin si A pemakaian bahan-bahan seperti rokok dan lain-lain itu lebih kuat dibanding si B. Jadi tiap orang pun akan beda-beda gitu. Jadi bleaching pun bisa dilakukan sekali untuk seumur hidup ya, kecuali veneer tadi. Tapi kalau veneer minusnya giginya dikikis. Gitu. Baik, ini mungkin Dr. Tessa, Mbak Hana langsung aja nih bertanya. Oke, iya. Ada Sebentar. Hana. Bisa raise hand nggak Ibu Hana? Kalau nggak saya buka nih, saya buka. Silakan Bu Hana, tinggal Ibu klik itunya. Silakan Bu. Oke, silakan Bu Hana. Terima kasih Kakak Sonya. Dok, mau bertanya dong, Dok. Baik, Ibu Hana. Itu kalau misalnya tadi dokter jelaskan kalau misalnya gigi yang bercrown, ya kita pasang crown gitu ya, Dok. Biasanya tuh giginya tuh udah sakit, dulu pernah sakit terus dimatiin, dibuat mati. Nah, terus dipasang crown, satu kali ada kemungkinan nggak yang di crown itu bisa timbul sakit gitu, Dok? Ada kemungkinan nggak seperti begitu? Saya pernah ngalamin, ternyata itu sakit. Nah, saya tuh ke dokter, dokter bilang, kamu harus balik lagi. Kan waktu itu saya rawatnya di rumah sakit UI ya, Dok, gigi dan mulut. Kamu harus balik lagi ke dokter yang pertama yang memasang crown kamu. Dia bilang seperti begitu, Dok. Kira-kira dokter ada penjelasan nggak seperti apa? Itu pertanyaan saya pertama, Dok. Nanti ada yang kedua. Baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih Ibu Hana. Ya baik, jadi kalau crown benar seperti Ibu Hana bilang, kondisi giginya udah dimatiin. Benar banget. Jadi indikasi untuk pemakaian crown adalah kasarnya adalah gigi yang sudah busuk. Atau gigi yang emang bentuknya itu udah tidak baik, yang udah nggak tahu harus diapain lagi, tapi nggak mau ompong, nggak mau dicabut, jadi kita crown. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Hana ngerasa sakit lagi, itu bisa jadi giginya itu belum benar dimatiin. Jadi kontraindikasi di crown jika giginya itu masih hidup kasarnya. Nah, dimatiin di sini itu caranya biasanya kita sebut perawatan saluran akar. Jadi tuh ibaratnya giginya ada, tapi udah nggak ada nyawanya. Jadi kalau ditutup pun dia nggak akan kenapa-kenapa. Jadi kalau misalnya Ibu Hana masih mengeluhkan sakit, mungkin pada saat perawatan pematian gigi tersebut tadi belum maksimal. Mungkin masih ada saluran akar atau mungkin masih ada jaringan infeksius yang masih tertinggal di gigi itu. Jadi pada saat dia ditutup,
ibaratnya penyakitnya kan nggak bisa kemana-mana. Dia menimbulkan rasa sakit. Ibaratnya dia ingin keluar dengan cara ngasih sinyalnya itu sakit. Satu, mungkin dari gigi yang tadi nggak benar ya, untuk mungkin bukan tidak benar, tapi belum benar dalam pematian gigi tersebut. Atau mungkin sakitnya itu bisa karena jaringan sekitarnya. Jadi ketika kita memasang crown, itu kan si crown-nya itu nempel ya ke gusi kita. Nah, gusi kita ini kita sebut jaringan periodontal. Nah, jadi emang kadang bermasalahnya tuh di situ. Dengan kita memasang crown, entah dia terlalu menekan ke gusi kita, atau mungkin dia jadinya gusi itu terasa terbebani. Mungkin si crown ini kepanjangan. Crown-nya jadinya ibaratnya neken si gusi, lama-lama terjadi sakit. Gitu. Jadi yang disarankan untuk balik ke dokter awal itu benar, biar dia bisa lihat, oh mungkin ini sakit karena si crown-nya menekan jaringan sekitarnya, jaringan sekitar gigi atau jaringan pendukung gigi. Atau mungkin nanti dia lihat lagi, dibuka lagi crown-nya, ternyata mungkin pada saat proses pematian giginya ini tidak benar. Gitu. Jadi dua hal itu sangat mungkin. Jadi lebih baik memang dikembalikan lagi ke dokter sebelumnya. Oke, terima kasih dokter, jelas sekali. Pertanyaan saya kedua ya, mudah-mudahan sudah habis ya dok. Sekarang kan kalau misalnya tadi dokter udah bilang harus gigi palsu tuh harus dipakai. Kebanyakan orang tuh males dok kalau pakai gigi palsu. Fair aja ya dok. Yeah. Kalau makanan semua nyelip-nyelip di situ. Terus kayaknya nggak betah gitu, menimbulkan juga nyeri di rahang. Maksudnya di gusi yang ada gigi palsunya, mungkin di sebelahnya atau di mana. Nah, kalau seumpamanya tidak dipakai, misalnya yang di bawah giginya udah habis ya, terus kan pasang gigi palsu, kita nggak pakai dong. Jadi adanya rahang bawah, rahang atas lama-lama bisa nurun gitu ya dok. Jadi menimbulkan jadi face-nya jadi kayak agak turun kayak bulldog begitu dok. Thank you dok. Mungkin itu aja ya. Oh iya. Terima kasih dokter, terima kasih host, terima kasih Kak Sonya. Sama-sama Bu Hana. Terima kasih Bu Hana. Dokter Tessa, kira-kira dok kalau itu kayak sekarang kan banyak teknologi baru tuh dengan cara implan. Implan itu kan, nah menurut dokter Tessa gimana dok? Mahal, memang lagi mahal kan implan kan? Iya. Nah, jadi karena malas pakai gigi palsu, karena gigi palsu kan ibaratnya sifatnya itu lepas pasang ya. Kita harus ngelepas untuk cuci, kita harus ngelepas untuk ngebersihin, apalagi pas tidur pasti kita nggak pakai. Nah, biasanya emang yang sifat lepas pasang itu tuh bikin orang males, karena kadang orang cenderung tidak konsisten. Jadi pas ngerasa, nggak perlu gigi palsu, jadinya nggak dipakai. Nah, sedangkan udah lama nggak dipakai lagi, itu biasanya kondisi mulut kita kan selalu berubah ya. Jadi gigi dan kondisi mulut itu selalu berubah. Makanya kalau misalnya udah jarang dipakai, pas dipakai lagi sakit. Tadi ya, seperti Bu Hana bilang, rahangnya langsung sakit. Itu benar, karena udah nggak attach, gigi palsunya udah nggak pas. Udah nggak, udah nggak pas jadinya sama si kondisi mulutnya, karena udah lama nggak dipakai, jadi berubah. Nah, oleh karena itu makanya adanya si implan ini. Karena implan ini posisinya dia fix. Nah, implan ini tuh jadi untuk sebagian orang mungkin ada yang belum tahu, implan adalah ibaratnya ini penanaman gigi kembali tapi dengan gigi palsu dan besi, kita bilangnya. Besi atau skrup. Itu mahal, benar sekali mahal karena alatnya pun secanggih itu. Kita butuh skrup yang mana biokompatibel untuk mulut kita. Biokompatibel adalah kondisi diterima oleh tubuh kita. Jadi nggak hanya sembarang besi, jadi posisinya itu kayak skrup, kayak obeng. Bayangin satu rahang kita pakein skrup, itu otomatis namanya kita juga akan dibedah ya. Si rahang kita dibor satu persatu untuk penanaman si paku-paku itu ibaratnya. Jadi paku-paku itu pancang ya. Iya. Jadi paku ini tuh jadi akar. Jadi kita bilangnya si paku-paku yang kita tanami jadi akar gigi bohongan. Lalu atasnya kita pakai palsu. Itu namanya implan. Jadi implan itu kondisi gigi palsu digabung dengan si skrup atau paku tadi. Itu mahal. Tapi memang lebih efektif berarti bentuk gigi palsu yang lepas pasang kan, karena dia posisinya adalah fix gitu. Untuk kontraindikasinya sejauh ini nggak terlalu ada ya, karena memang kan dia
keuntungannya lebih banyak. Dia nggak lepas pasang, dia lebih kuat, lalu juga dia ibaratnya lama-lama tuh si topeng itu bukan menyerap ya, jadi attach sama tulang-tulang. Adaptasi itu baik gitu. Sejauh ini yang saya tahu juga dari dokter-dokter spesialis gigi yang biasanya kalau dari spesialis bedah mulut atau spesialis periodontal, mereka bilang pasien yang pakai implan semuanya senang, nyaman, nggak pernah ada keluhan lain-lain lagi. Tapi itu minusnya mahalnya. Cuman implan gitu kan hanya untuk orang yang giginya beberapa doang ya dok ya, yang ya bukan buat orang yang misalnya kayak orang tua-tua kan biasa banyak supaya dia gampang makan ya udahlah diimplan semua, misalnya kalau udah pada ompong nggak mungkin, paling beberapa biji di depan biasanya ya. Implan itu hanya untuk ya mungkin yang tadi ya kayak mungkin seperti Ibu Ida yang mungkinnya cuman bolong satu kita ganti implan. Tapi kalau udah semuanya nggak ada gigi atau kita bilangnya lebih dari 14 gigi itu harus pakai gigi palsu yang lapisan. Iya. Yang palsu itu berupa bentuknya menyerupai gigi beneran ya, yang sering kita lihat itu ya nggak bisa pakai implan sebanyak itu juga sih. Mungkin juga kalau udah tua kan keropos ya, takutnya kan begitu dipasang implan malah keropos, lepas atau mandibula iya turun, rasanya sekuat itu, kuat jadinya. iya. Kalah sama besi ya dok ya. Kalah sama besi. Kemudian ini Dokter Tessa udah tinggal sedikit kayaknya nih dari Voisan, bleaching itu boleh sesering apa? Oke. Kalau bleaching sesering apa itu tidak ada tidak ada standarisasi harus minimal berapa, tapi rata-rata dari dokter-dokter yang sudah melakukan bleaching, mereka itu sekitar 4 sampai 6 bulan sekali itu mereka bleaching. Jadi sepertinya keadaan gigi kita itu yang tadi saya bilang bahan alami putih gigi itu akan jadi kembali normal, misalnya yang tadinya agak kuning terus putih kembali kuningnya lagi sekitar 4 sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau sesering apa ya kalau bisa 4 sampai 6 bulan itu, jangan sebulan sekali juga. Karena si bahan bleaching itu tadi kan kita tetap aja ya bahan kimia. Balik lagi bahan kimia sebenarnya jangan terlalu sering terpapar di tubuh kita ya, mau di gigi, kosmetik atau segala macam itu kalau bisa seminimal mungkin. Jadi biasanya 4 sampai 6 bulan sekali. Sama seperti karang gigi ya, 6 bulan sekali. Oke, Dokter Tessa, pertanyaan-pertanyaannya kayaknya udah dijawab semua. Yeah. Ini dari Ibu Ida Farida bilang, terima kasih Dokter Tessa yang cantik. Terima kasih Ibu. Terima kasih sharing ilmunya. Amin, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurangnya atau ada salah-salah kata ya. Bisa ini ya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dan bisa mudah diserap gitu sama Bapak-bapak Ibu sekalian di sini. Oke, Dokter Tessa, ini semua juga tadi dari chat nih banyak sekali yang bilang bermanfaat. Terima kasih, bagus cara menjelaskannya. Nanti kalau kita minta lagi, Dokter Tessa bersedia ya? Iya, boleh. Kita mengedukasi untuk dokter gigi ini agak susah. Oh gitu. Dari narasumber, jadi Dokter Tessa nggak keberatan ya kalau kita minta lagi? Dong, enggak, sangat nggak keberatan. Malah senang diajak lagi kalau ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sonya. Oke, terima kasih sekali lagi behalf of Knowledge Community, Dr. Gigi Tessa, terima kasih banget, luar biasa, masih muda tapi pengetahuannya banyak banget yang kita bisa dapat, terutama buat kita orang-orang awam. Nah, lalu saya sih percaya banget gigi itu memang bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi praktek langsung itu kelihatan banget. Nah, makanya seorang pembicara itu kita bisa tahu nih punya ilmu apa tidak. Kalau Bapak dan Ibu melihat ini ada ilmu, kebetulan memang tinggal daerah Jakarta, pengen kontak, pengen sharing, atau pengen datang ketemu dengan Dokter Tessa, prakteknya di mana, boleh tanya ke admin. Ya, praktek kan Dokter Tessa ya, benar ya?
Jadi boleh tanya ke admin, kami nanti bisa share di mana prakteknya, silakan boleh datang. Standar dari protokol kesehatan sudah benar-benar diterapkan, Bapak dan Ibu sudah tahu. Dr. Tessa tadi sudah jelaskan secara detail, berarti Dr. Tessa ngerti banget standar tentang keamanan, ya. Jadi nggak usah takut, kalau memang ada masalah di gigi, memang harus cepat-cepat ke dokter gigi. Sakit gigi nggak bisa ditahan, sakit hati juga nggak enak, tapi sakit gigi itu lebih sakit. Karena sakitnya kerasa banget. Kalau sakit hati kan masih bisa diatur, betul nggak? Nggak usah aja sakit hatinya gitu, kan nggak kerasa sakit, tapi gigi nggak bisa ngomong, bisa diatur, nggak bisa diatur. Sakit ya sakit aja udah. Oke, jadi Bapak dan Ibu, senang sekali pada sore hari ini kami bisa berbagi melalui Morich Community. Semoga ke depannya kami tetap bisa berbagi dengan ilmu-ilmu kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, saya ingatkan sekali lagi, ini semua orang harus ikut. Kita yang hadir hari ini hampir 80 orang. Kalau kita bisa bawa masing-masing 5 orang aja, kita sudah bisa menolong teman-teman kita terhindar dari COVID-19. Karena apa? Saya sangat-sangat, setiap kali Dr. Ana bicara, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Saya betul-betul terinspirasi. Saya ketemu dengan Dr. Ana, saya tahu Dr. Ana adalah orang yang sangat sederhana, Bapak dan Ibu, dan beliau ini pernah juga course di Harvard. Kita tahu Harvard juga bukan satu sekolah yang mudah, selain mahal juga tidak mudah untuk bisa masuk ke sana, ya. Dan ilmu Dr. Ana segudang. Kita harus ikut, dan ini saya feeling saya beliau akan share experience beliau yang sebenar-benarnya, bukan yang biasa nggak benar, tapi ini fakta, dan saya nggak bisa cerita, tapi tunggu aja cerita dari Dr. Ana, ya. Nah, otak pikiran COVID-19 cara kendalikannya gimana sih, ini penting. Ahli saraf yang bicara, kita perlu belajar, ajak lebih banyak teman untuk bisa bergabung, ya. Nah, event berikut daripada Morich Community, Bapak dan Ibu tinggal minta link aja kalau yang ada di dalam grup WA di admin, saya selalu share link, ya. Bapak dan Ibu bisa ikut, minimal Bapak dan Ibu bisa memiliki informasinya, ya. Sekali lagi, setiap event Morich Community, kecuali para pakarnya, kami tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu. Tetapi yang kami ingin lakukan adalah sharing ilmu. Nah, ilmu yang di-share oleh setiap event Morich Community bukan sembarang ilmu, ya. Artinya bukan hoax, tetapi memang ada scientificnya, ada background-nya. Makanya kami berani berbicara. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu saja, sampai ketemu di event Morich Community berikutnya. Harapan saya Bapak dan Ibu, walaupun sekarang nggak terlalu heboh tentang COVID, tapi Bapak dan Ibu tetap harus jaga kesehatan. Tetap terapkan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara ketat. Kemana-mana harus pakai masker. Jangan lepas masker. Ada yang batuk harus menghindar. Ya, kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Tapi kalau terpaksa keluar beraktivitas, pakailah semua perabot-perabot Bapak dan Ibu yang bisa memprotek Bapak dan Ibu. Tapi yang terpenting adalah imun tubuh yang harus diproteksi. Ikuti saran dari Dr. Tessa tadi, bagaimana cara meningkatkan imun, itu penting buat kita. Kita perlu istirahat, minum air putih, makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak. Kalau sayur-sayuran dan buah-buahan yang nggak ada, ayo masuk ke Morich Community, ikuti event Morich Community. Buah-buahan yang tidak pernah ada di Indonesia karena ada pohonnya, nggak ada tanamannya, Bapak dan Ibu bisa temukan, ya. Bapak dan Ibu bisa temukan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Sampai ketemu di event Morich Community berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sore, terima kasih Bu Sonia. Sama-sama. Terima kasih Bu Tessa. Iya, terima kasih. Terima kasih Dr. Tessa. Sama-sama, terima kasih. Bagi Bapak dan Ibu yang butuh PDF, mau butuh konsultasi lanjutan, silakan bisa WA ke admin untuk bisa mendapatkan kontak Dr. Tessa. Boleh ya Dok ya, diberikan ya Dok ya.